Selasa. Hadirin yang berbahagia, hari ini Selasa 19 Agustus 2025 kita akan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang diikuti oleh siswa SD kelas 5 dan 6, siswa SMP kelas 7, 8 dan 9, siswa SMA kelas 10, 11, dan 12, Bapak Ibu guru serta tendik dari TK hingga SMA. Adapun para petugas yang terlibat dalam upacara hari ini adalah sebagai berikut. Pembina upacara oleh Bapak Ramdan Fadli, Sarjana Teknik. Pemimpin upacara Yefta Hanil Menhar, kelas 10. Protokol upacara Claresta Fania, kelas 11A. Pembawa teks Pancasila Alexandria, kelas 9. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 Yeskil Nathanael Sagala, kelas 8. Pembaca doa Rachel Keisha Aurelia Gopar, kelas 8. Pembaca teks proklamasi Bapak Abdul Rauf MPD. Dirijen Livia Sulistia, kelas 12A. Adapun pasukan pembawa bendera terdiri dari Danton Joan Elvano Sinaga, kelas 11B. Pembawa baki Sydney Tania Sinaga, kelas 12B. Pembawa bendera Kartika Putri Damayanti, kelas 10. Pengerek bendera David Jeremy Lamtorang Lumban Gaul, kelas 12A. Pembentang bendera Daniel Yanuar Putra, kelas 11A. Sedangkan pengiring bendera Juan Gabriel Renaldi Sagala, kelas 11A. Ricardo Rossi, kelas 11B. Kayla Oktaviani Brutu, kelas 12B. Maria Nadita Aprila, kelas 12B. Ethan Isaya, kelas 12A. Erika Rianti Wijaya, kelas 12B. Tunggung Nulatua Simanjorang, kelas 10. Pemimpin barisan putra Diga Karayana Putra, kelas 12A. Pemimpin barisan putri Andrea Elia Serevina Simatupang, kelas 12A. Tim paduan suara kelas 8 dan kelas 12B. Adapun tim musik bass oleh Nathan, kelas 11A, dan Noel, kelas 9. Gitaris Moreno Nathanael Jonathan, kelas 12B. Drummer Emmanuel Marvel Salim, kelas 12B, dan pianis Bapak Johannes. Demikian seluruh petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Upacara
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Selasa, 19 Agustus 2025, siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Surya, siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan terima, balik tempat. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Seluruh barisan, siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap gerak. Teruskan. Jalan depan. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan
kiri. Gerak. Buka formasi. Mulai. Bangkit. Gerak.
kiri. Jalan. Luruskan. Lurus. Jalan cepat. Langkah tegak. Maju. Jalan. Siap-siap maju. Balik kanan. Jalan. Luruskan. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diulangi oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Gerak. Yang terhormat Ibu Kepala SMA San Marino, Ibu Kepala SMP San Marino, Ibu Kepala SD San Marino, dan Ibu Kepala TK San Marino. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah San Marino, serta anak-anakku semua yang kami banggakan. Tidak ada kata lain di kesempatan hari ini selain ucapan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya tidak pernah terbilang. Hari ini kita
masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, masih diberi kesempatan untuk belajar dengan tenang dan gembira, bermain dengan riang dan bahagia. Itu karena bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Tapi anak-anakku sekalian, sadarkah kita di belahan bumi sana sampai detik ini masih ada negara yang hidupnya dalam cengkraman penjajah. Setiap hari mereka dalam keadaan ketakutan dan ketidakpastian. Setiap hari yang mereka dengarkan ada desingan peluru dan dentuman meriam. Setiap hari yang mereka saksikan adalah tumpahan darah dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka bisa bebas, sampai kapan mereka hidup tenang. Karenanya bangsa kita Indonesia yang Tuhan anugerahkan nikmat kemerdekaan, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hadirnya kita di kesempatan hari ini dengan suasana yang terbatas dan kondisi darurat, kita masih semangat untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera. Dan ini wujud kita sebagai wujud cinta kita pada bangsa kita dan wujud syukur kita kepada Tuhan. Anak-anakku semua, berbicara kemerdekaan satu hal, dan ini yang paling utamanya harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa merdekanya bangsa kita bukan karena pemberian Belanda, bukan karena hadiah dari Jepang, bukan pula turun dari langit laksana turunnya embun di waktu pagi, atau bukan pula dengan simsalabim abrakadabra. Tidak. Merdekanya bangsa kita karena perjuangan para pahlawan bangsa kita, karena pengorbanan para pejuang bangsa kita. Mereka rela menumpahkan keringat dan air mata, mereka rela bersimbah darah, mereka rela mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya demi merdekanya bangsa kita. Tanpa mereka bisa menikmati apa yang mereka perjuangkan. Demi kita, mereka rela bermandikan air mata dan keringat. Demi kita, mereka rela menumpahkan darah. Dan demi kita, mereka rela mengorbankan nyawa. Karenanya anak-anakku semua, wahai generasi penerus, jangan nodai perjuangan suci mereka. Jangan kita kotori pengorbanan mulia mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela di muka bumi Republik Indonesia ini. Anak-anakku semua, sebagai generasi penerus sekaligus generasi pelurus, banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang kita bisa pelajari dari para pahlawan bangsa kita guna mengisi kemerdekaan ini. Dalam kesempatan hari ini, 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk mengisi kemerdekaan kita yang ke-80 di tahun ini, modal yang paling utama adalah kekuatan iman. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang ketiga tadi yang dibacakan oleh petugas, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya yakin ini bukan sekedar lipstick, not decoration only, tapi ini adalah sebuah pengakuan tulus dari para pendiri bangsa kita bahwa merdekanya bangsa kita ada campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jenderal mana yang berani taruhan bambu runcing bisa mengalahkan tank? Ahli strategi perang mana yang mau mengatakan bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Tapi para pahlawan bangsa kita sadar kalau Tuhan yang maha besar, yang lain semua kecil. Tuhan maha kuat, penjajah Belanda semua lemah. Karenanya mereka di siang hari mereka berjuang, berperang, di malam hari mereka berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak-anakku semua, ini yang kita perlukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak, banyak. Tapi yang tak kurang adalah orang yang takut kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan, bukan takut kepada atasan.
anak-anakku semua, itu hal pertama yang harus kita miliki, kekuatan iman. Kalau dulu iman digunakan untuk mengusir penjajah, sekarang iman kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, kekuatan cinta tanah air. Para pejuang bangsa kita pun telah mencontohkan kepada kita. Mereka rela keluar masuk hutan. Mereka rela meninggalkan anak, istri, dan keluarganya. Kok mau? Karena mereka cinta kepada tanah air ini. Mereka berjuang. Tidak ada tuh di benak pikiran mereka, nanti kalau Indonesia merdeka saya jadi menteri apa? Tidak. Kalau Indonesia merdeka saya jadi komisaris apa? Tidak. Yang ada di benak mereka adalah merdeka atau mati. Itu semua tidak mungkin mereka lakukan. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan nyawa kalau mereka tidak cinta kepada Indonesia. Hal inilah yang mulai luntur dan luntur, wahai anak-anakku semua. Di kalangan generasi muda, cinta tanah air harus kita tanamkan di dalam sanubari kita. Kita lahir di Indonesia,